Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nurul dunya wa din wa na'ali wa sabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam selalu kita anjurkan kepada baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjuangan beliaulah kita bisa mendengar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena sudah banyak mengorbankan harta, raga dan darah untuk menyebarkan agama Islam. Selawat serta dulunya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya menjaga salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Karena salat adalah sesuatu fondasi kuat, menegakkan agama Islam. Misal kalau kita mau beli rumah, apakah kita mau beli rumahnya Allah? Mana kita mau berdoa dengan Allah? Mau beli rumah kita dibayar dengan surga, maka kita rumah kita itu roboh, mana diterima? Salat sangat pentingnya salat sampai Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan bertemu dengan Allah untuk menerima rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Salat adalah sebuah rukun Islam yang sangatlah besar. Jika kita tinggalkan, maka terdapat hukuman yang besar. Akan ditemukan dengan ular yang sangat besar, yaitu ular surga al-Aqsa, yang mana ular ini besarnya 100 perjalanan dan panjangnya 500 perjalanan dan kuku-kukunya 40 perjalanan. Kalau ular sudah al-Aqsa ini bisa mereka setengah bumi dengan bisanya. Setengah bumi kering, tidak ada air. Ular sudah al-Aqsa ini ular yang sangatlah besar, dikenal ular yang pemberani. Dan kalau orang meninggalkan 1 jam sholat akan disiksa di neraka 80 tahun. Kalau ada yang bilang 80 tahun itu sebentar, tapi 1 hari di akhirat sama artinya 1000 tahun di dunia. Dan perintah sholat ini adalah butuh perjuangan. Zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah hijrah ke kota Makkah sampai kepada Madinah, yaitu sholat sembunyi-sembunyi, sholat di atas bukit, dan mereka diganggu oleh sang Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah yang laknat. Mereka dilempar dengan batu dan air unta. Karena itulah ada 5 orang yang dipastikan masuk neraka, yaitu Fir'aun, Qabil, Qarun, dan Abu Lahab dan Muljamil, paman dan bibi Rasulullah. Karena saat zaman Rasulullah itu sangat kesusahan saat di kota Makkah. Di kota Makkah, barang siapa masuk Islam akan dihukum mati. Kadang ada sahabat Bilal bin Rabah, dadanya ditaruhkan batu batu yang sangat berat, dan ibunya Amr yang pertama syahid di kota Mekah,
Yang pertama syahid mati di kota Mekah dibunuh, dan saat sholat di sana itu perlu kesabaran karena sering diganggu dan sering diolok. Maka bersyukurlah kita saat sekarang ini tidak ada yang diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diganggu oleh orang yang lain, orang yang nakmat, orang yang sombong, orang yang zalim, orang munafik. Tidak zaman Rasulullah. Karena di zaman itu orang sholat dilempar dengan batu dan tai onta. Kalau kita memang tidak ada, bersyukurlah kita dilindungi pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita jadi umat Rasulullah. Sungguh orang terdahulu, jangankan orang terdahulu, anbiya, para nabi iri melihat umat Rasulullah, iri, seakan-akan dia itu pengen menjadi sebagian umatnya. Seperti Nabi Adam, orang yang pertama kali masuk surga, tapi pengen menjadi umat Rasulullah. Karena kalau zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, jika pakaiannya najis perlu disobek. Kalau setiap kali kita bernajis dicuci, kalau di zaman itu kalau setiap hari dicuci habis baju kita harus kita sobek. Dan kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau orang mau bertobat harus bunuh diri, loncat dari gunung sampai bawah. Kalau mau bertobat cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh jika kalau zaman Nabi terdahulu kalau dia lebih 3 kali membuat zalimah langsung diazab. Kalau kita, Allah kata jangan, mungkin dia itu mau bertobat kepadaku. Kenapa saat Rasulullah berdakwah di kota Taif, mereka pada kota Taif itu dilempar dengan batu dan tai onta. Disuruh anak-anaknya lempar Rasulullah. Apa kata mereka penjaga gunung? Jangan. Mereka ke penjaga gunung, ya Rasulullah, izinkan saya mengimpit kota itu, seimpit-impitnya. Jika kalau diimpit sama gunung, tidak ada yang nama kota Taif saat sekarang ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, mungkin itu akan ada penerus saya. Ternyata di kota Taif, kota Yaman, pada awalnya menghina, sekarang banyak ulama-ulama besar, para alim dan para hafiz Quran. Karena saat zaman Rasulullah kita harus banyak bersyukur karena akan mengorbankan harta dan raga dan darahnya. Sang sahabat terkaya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengorbankan hartanya untuk membebaskan budak yang terhukum yaitu Bilal bin Rabah, dan juga mengorbankan harta untuk siap perang. Karena saat zaman Rasulullah yaitu Islam itu diancam, pernah ditantang berperang, yaitu perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Karena kita harus bersyukur pada
hari ini. Sekian.